Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Mardiana, NPM 19110464 dari kelas TIP 1904. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan tahapan perencanaan dan analisa sistem informasi. Di mana materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah materi dari mata kuliah Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Sani Sembiring MKom. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian sistem informasi. Suatu sistem adalah suatu jaringan yang bekerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Next. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolah data atau yang biasanya meliputi komputer, program, aplikasi, dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi, sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya, porsi pengerjaan pengembangan sistem informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana masalah-masalah terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Maksudnya adalah suatu sistem informasi yang lama itu diperbaiki menjadi sistem informasi yang baru. Kita lanjutkan ke pendekatan sistem informasi. Pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Pendekatan sistem mencoba menggali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan. Pendekatan sistem dapat dihubungkan dengan analisis kondisi fisikal, dapat dihubungkan dengan analisis biotis, dan dapat dihubungkan dengan analisis gejala sosial. Ciri-ciri pendekatan sistem. Yang pertama, adanya tujuan. Setiap perakitan sistem pasti bertujuan. Tujuan sistem telah ditentukan lebih dahulu, dan itu menjadi tolak ukur pemilihan komponen serta kegiatan dalam proses kerja sistem. Fungsi komponen dan tahap kerja yang ada dalam suatu sistem mengarah ke pencapaian tujuan sistem. Tujuan sistem ialah pusat orientasi dalam suatu sistem. Yang kedua, adanya komponen sistem. Selain tujuan, jika suatu sistem itu ialah sebuah mesin, maka setiap bagian atau underbuild ialah komponen dari mesin atau sistemnya. Demikian pula halnya dengan pengajaran di sekolah sebagai sistem. Maka semua unsur yang tercakup di dalamnya, baik manusia maupun non-manusia, dan kegiatan-kegiatan lain yang terjadi di dalamnya ialah merupakan komponen sistem. Jadi, setiap sistem pasti memiliki komponen-komponen sistemnya sendiri. Lanjut. Yang ketiga, adanya fungsi yang menjamin dinamika atau gerak dan kesatuan kerja sistem, yaitu tubuh badan kita merupakan suatu sistem. Setiap organ atau bagian dalam tubuh kita dikoordinasikan secara kompak agar diri kita dan kehidupan kita sebagai manusia berjalan secara sehat dan semestinya. Yang keempat, adanya interaksi antar komponen, yaitu antar subsistem atau komponen dalam suatu sistem terdapat saling hubungan, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan. Lanjut. Selanjutnya yaitu tahapan sistem informasi, di mana sistem informasi juga memiliki
tahapan, dia itu bertahap-tahap untuk membuat sistem informasi. Yaitu pengembangan sistem informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan sistem Development Life Cycle atau SDLC. Metode SDLC memiliki beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, requirement analysis. Yang kedua, design analysis. Yang ketiga, implementation. Yang keempat, testing. Yang kelima, evolution atau pemeliharaan dan penambahan. Kita masuk yang ke pertama, yaitu requirement analysis. Untuk mengetahui sistem seperti apa yang dibutuhkan pengguna dan mengapa sistem informasi tersebut harus dibangun dalam suatu organisasi, dan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari pengguna yang harus ada dalam sistem informasi yang akan dibangun. Yang kedua, design analysis. Proses ini untuk memberikan gambaran secara umum kepada pengguna sistem informasi mengenai sistem informasi yang akan dibangun. Tahapan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem atau pengguna, atau lebih dikenal dengan istilah perancangan sistem secara umum. Yang kedua, memberikan gambaran secara jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada development team. Development team bisa seperti programmer, database analysis, dan lain-lain, atau lebih dikenal dengan istilah perancangan sistem secara terinci. Yang ketiga, implementation atau implementasi. Implementasi merupakan tahapan pembuatan atau pengembangan sistem informasi sesuai rancangan yang sudah dibuat. Dalam tahap ini, yang biasa dilakukan adalah melakukan proses coding yang dilakukan oleh development team atau bisa disebut dengan programmer. Yang keempat, testing. Tahap testing dibutuhkan untuk mengetahui kinerja dari sistem informasi yang sudah dibuat oleh tim development atau programmer tadi. Yang diuji meliputi kualitas software, kemudian melakukan pengujian ke pengguna apakah sistem sudah berjalan dengan lancar dan dapat menerima input dan mengeluarkan output yang sesuai harapan. Jika kita sudah melakukan sistem informasi, merancang sistem informasi dengan menggunakan coding-coding itu, misalnya kita membuat di VB atau Visual Basic, ini seorang programmer membuat suatu perancangan sistem informasi, maka apakah hasil dan input dan outputnya itu sesuai harapan kita, maka kita akan melakukan testing. Yang kelima, evolution. Di tahapan ini dilakukan proses maintenance software. Maintenance harus dilakukan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, sistem mengalami kegagalan dalam beroperasi yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan atau penambahan fitur karena permintaan dari pengguna untuk memenuhi suatu kondisi yang baru. Dan yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena adanya faktor perubahan lingkungan luar organisasi, sehingga sistem harus dikaji ulang agar sistem sesuai dengan perubahan eksternal organisasi tersebut. Jadi, evolution ini bisa disebut dengan pengeditan perancangan sistem informasi. Misalnya, kita sudah siap nih perancangan sistem informasinya, dan kita berubah, ingin ada yang ingin kita tambahkan di perancangan tersebut, maka kita melakukan proses tahapan evolution. Next, perencanaan sistem informasi. Perencanaan yaitu awal penentu tindakan, merepresentasikan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Pengendalian aktivitas dengan mengukur deviasi dari kinerja yang direncanakan dengan menginisiatif aksi perbaikan. Perencanaan sistem informasi menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek berkisar 1-2 tahun, sedangkan jangka panjang maksimal 5 tahun.
Karena dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, perencanaan di atas 5 tahun kurang relevan. Selanjutnya, kita masuk Departemen Informasi. Proses perencanaan biasanya dilakukan oleh staf perencanaan sistem informasi atau atas inisiatif dari manajemen yang mengidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan sistem untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikut adalah contoh dari Departemen Sistem Informasi. Di mana di sini kita ada staf perencanaan sistem informasi, lalu ada manajer sistem informasi, kemudian komite pengarah. Selanjutnya ada lagi staf teknik dan berhubungan lagi ke staf pengembangan personil. Maka dilanjutkan lagi ke manajer pengembangan sistem, manajer pengolahan data. Maka manajer pengembangan sistem itu dibagi lagi, yaitu menjadi database, administrator, analisis dan programmer. Dan manajer pengolahan data dibagi lagi menjadi penyiap data, operator, pustakawan data, dan pengendali data. Kemudian analisis dibagi lagi menjadi 3, yaitu kepala proyek, pelayanan khusus, dan perawatan sistem. Ini adalah contoh dari Departemen Informasi. Selanjutnya, next. Konsep perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan fungsi organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk aktivitas operasional dan pengambilan keputusan. Misi organisasi diterjemahkan ke dalam sasaran operasional melalui hierarki perencanaan organisasi. Alasan perencanaan organisasi formal adalah untuk memfokuskan energi dan aktivitas organisasi untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan, untuk merekonsiliasi perbedaan antara sasaran dan perencanaan subarea dan individu-individu dalam organisasi. Perencanaan formal tidak hanya membimbing aktivitas, juga menyediakan dasar evaluasi. Next. Selanjutnya kita masuk ke analisis sistem informasi. Analisis sistem informasi atau analisis sistem adalah tahapan penelitian terhadap sistem berjalan dan bertujuan untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi serta memudahkan dalam menjalankan tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan sistem. Fungsi analisis sistem informasi. Adapun beberapa fungsi dari sistem analisis, diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai atau user. Kedua, menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Dan yang ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Dan dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Selanjutnya, tujuan analisis sistem. Berikut ini terdapat beberapa tujuan analisis sistem. Yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, membantu para pengambil keputusan. Dan yang ketiga, mengevaluasi sistem yang telah ada. Yang keempat, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Selanjutnya, tugas dari analisis sistem. Berikut ini terdapat beberapa tugas analisis sistem. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem yang telah berjalan. Yang kedua, menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada sistem tersebut dan melaporkan semua kekurangan tersebut kepada pemakai atau user. Dan yang ketiga, merancang perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem baru. Baik, sampai sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.